Saya kalau belajar di rumah, kamu tuh kalau baca Al-Quran dengan keras-keras, kamu tuh belum bisa, kamu takut nanti didengar orang salah. Enggak mas, saya harus belajar, saya insya Allah saya harus bisa. Saya selalu bismillah, bismillah, saya minta kepada Allah saya harus bisa membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali petunjuk yang saya dapatkan. Masya Allah, ceritanya saya pernah dengar ya, sayup-sayup gitu. Salah satu Al-Quran adalah kita gemar baca Al-Quran. Betulkah itu kita termasuk nanti diakui sebagai keluarga Allah? Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Vertizon dan juga Mu'alaf Center Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah kembali saya Yusvita, tidak bosan ya. Dan alhamdulillah saat ini kita membersamai yang kemarin kita juga sudah jalan-jalan meninjau kegiatan Majelis Tartil Quran Yogyakarta. Dan waktu kemarin kita bertemu dua mu'alaf dan juga ketika kita belajar mengaji. Saat ini alhamdulillah semua dari kelompok Majelis Tartil Quran Yogyakarta saat ini mau melaksanakan khataman one day one juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Vertizon dan juga Mu'alaf Center Indonesia? Aduh, alhamdulillah ketemu kembali. Barusan kita bersama melaksanakan Khatmil Quran atau Khataman Quran di setiap akhir bulannya. Dari awal bulan mulai dari juz 1 kita akhiri di insya Allah sampai ke tanggal 29 rata-rata sudah khatam 30 juz. Nah, di sini ada yang menarik, luar biasa sekali ya. Nanti kita bertemu dengan dua insan solihah ya. Yang pertama, beliau mu'alaf yang dulu beberapa waktu yang lalu kita sudah bertemu di Musola Al-Makmur Kota Gede bersama Ustadzah Rahayu. Dari bimbingan beliau dan tangan dingin beliau lah, alhamdulillah seorang mu'alaf bukan tidak mungkin juga diberikan Allah kemudahan untuk memahami melalui awal melafatkan huruf-huruf hijaiyah hingga ayat per ayat dari surah di Al-Quran. Baik, langsung saja nggak usah berpanjang lebar. Tadi sudah semaraknya bacaan Al-Quran juz 30. Nah sekarang kita sapa dulu. Diawali menyapa dulu Ustadzah. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, luar biasa Ustadzah Rahayu. Langsung kita juga sapa. Assalamualaikum Bunda Endang Widowati. Diawali dengan L Endang Widowati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali ya. Apalagi teman-teman Mu'alaf Center Indonesia. Sekarang kita ketemu dengan saudara kita yang sekarang sudah terbiasa untuk melafatkan ayat-ayat Allah hingga dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan tercapai dengan menjadi hamalatul Quran yang luar biasa. Kita awali dari Ustadzah dulu. Udah salam lagi biar lebih afdol. Ustadzah langsung aja ya Us. Yeah. Jadi Us Yayu, dengan trik apa ya
atau ilmu khusus apa untuk mendampingi ibu-ibu yang tadinya huruf hijaiyah saja masih kebolak-balik, masih belum runtut atau belum mengenal sama sekali, hingga bisa membimbing mereka untuk bisa melafalkan ayat-ayat Allah, Ustazah? Yang penting kebiasaan terus membaca Al-Quran itu dengan kebiasaan ya, biasa huruf demi huruf gitu ya Mbak Endang ya, terus aja pokoknya terus membaca terus, akhirnya bisa sampai terus akhirnya cinta terhadap Al-Quran kan begitu. Jadi Mbak Endang ini karena kebiasaan ya, biasa dengan huruf-hurufnya terus dibaca gitu kan, jadi bisalah dengan sekarang mesti hatam Quran gitu loh tiap. Masya Allah, mengulang ya. Awal juga dari Iqra juga ya Bunda ya. Iya, Iqra. Nah, dari Iqra, Masya Allah Ustazah, seperti yang lain ya. Tapi biasanya kalau yang sudah turunan dari mulai usia TK dibiasakan untuk masuk ke TPA. Padahal Bunda Endang kan belum ada TPA karena waktu itu masih berada di keyakinan sebelah, nggak mungkin mengenal abata ya. Tapi Ustazah, apa sih yang menjadi niat Ustazah atau semangat untuk bisa ngopeni bunda-bunda yang ingin belajar Al-Quran, Ustazah? Pokoknya waktu itu kan Mbak Endang bener pengen ngaji, iya, terus belajar dari huruf apa ya masih keliru memang ya, dari awal tuh masih keliru-keliru gitu kan, tapi pokoknya terus aja membaca gitu kan, akhirnya alhamdulillah memang sekarang sudah terbiasa gitu loh. Masya Allah ya, intinya selalu senang mengulang, dan Ustazah juga demikian sabarnya untuk mendampingi ya ada nggak kesulitan, misalnya udah sepuh atau sudah berumur, itu lidah udah kaku gitu kan? Apakah itu salah satu kendala atau memang kendala yang paling menjadi tantangan buat Ustazah untuk mengarahkan biar lidah itu bisa luwes? Iya, kalau Mbak Endang kan memang bukan dari usia ya, tapi kan memang masih karena masuknya kan baru usia pernikahan ya. Betul. Terus jadi katanya masih susah untuk membedakan, terus hurufnya masih keliru, tapi enggak ya, enggak. Jadi pokoknya kebiasaan aja gitulah. Untuk membiasakan dan istiqomah yang jelas. Nah itu teman-teman ya, sahabat Vertizon dan juga Mu'alaf Center Indonesia, jangan pernah kita merasa putus asa, kecil hati karena sudah tua, nggak mungkin lidahnya kaku, nggak ada. Karena buat Allah tidak ada yang tidak mungkin, asal ada niatan dan istiqomah. Baik, dari Ustazah tadi ya, mungkin dulu pertanyaan buat Ustazah, dan berikutnya langsung kita sapa dan untuk mendapat cerita yang lebih. Oh ya, kalau beberapa waktu yang lalu kita ketemu juga sama teman kita yang satu namanya Bu Nur Hamidah, karena saat ini baru kurang sehat, jadi beliau izin untuk hadir di hataman Quran pada kesempatan siang kali ini di hari Senin tanggal 28 Februari 2022. Dan sekarang kita bersama Bunda Endang. Langsung saja, Bu, apa sih yang membuat Bu Endang itu punya semangat untuk aku nih sudah masuk Islam, harus juga bisa membaca Quran. Nah, salah satu ketertarikan Bu Endang dan punya semangat untuk mengawali belajar Al-Quran itu bagaimana, Bu? Ya, saya memang pengen sekali belajar Al-Quran karena saya yakin Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk kita yang menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Saya berusaha dengan senang hati dan semangat, dan selalu semangat saya untuk belajar Al-Quran yang dimulai dengan Iqra. Insya Allah ya. Walaupun Iqra nggak malu ya, nggak ada rasa malu kan gini biasanya. Saya harus belajar. Ada juga yang kecil hati ya Ustazah ya. Biasanya aku tuh Iqra terus nggak naik. Padahal Iqra itu Al-Quran ya betul nggak? Iya. Iqra itu Al-Quran, sahabat Vertizon dan juga sahabat kita di Mu'alaf Center Indonesia. Yuk tambah semangat. Kapan lagi kita nggak tahu ya Ustazah ya. Sampai usia kapan kita itu akan berakhir. Nah Bu Endang kembali. Nah ketika belajar, apa yang menjadi tantangan buat Bu Endang? Misalnya di tengah-tengah belajar yang membuat berat kadang. Ujian apa yang terberat untuk selalu tetap istiqomah menjalani thalabul ilmi atau belajar Al-Quran itu sendiri? Yang menjadi berat bagi saya itu, saya mau belajar huruf satu-satunya itu berat sekali. Tapi saya bukan jadi tantangan bagi saya. Saya dalam hati saya bismillah, ya Allah saya berikan saya ilmu
berikan saya kesempatan untuk bisa belajar Al-Quran. Masya Allah. Biarpun saya awali dengan melakukan aktivitas rumah karena saya ibu rumah tangga. Iya, betul. Saya bismillah huruf satu demi huruf satu saya hafalkan biar saya tuh intinya saya harus bisa. Ya, seperti itu. Ya, sedemikian berat, apalagi sudah merasa aku ibu rumah tangga, banyak hal yang menjadikan tantangan kita, ujian maksud ibaratnya halangan kita karena apa? Di antara kesibukan kita sebagai ibu dan juga seorang istri di rumah ya, tetapi kita juga harus bisa bagaimana nih siasatnya seperti tadi. Bunda Endang tetap meluangkan waktu untuk tetap senang menghafalkan huruf demi huruf. Nah, itulah istiqomah ya. Sekarang balik lagi ke Bu Endang satu lagi mungkin ya. Waktu itu untuk melangkah belajar, izin suami keberatan nggak ketika minta izin untuk mulai belajar Al-Quran di luar, berguru sama ustazah? Ada nggak, bagaimana dengan izin suami itu sendiri, Bunda? Ya, ada Bujus ustazah. Suami bilang, saya kalau belajar di rumah, kamu tuh kalau baca Al-Quran jangan keras-keras. Kamu tuh belum bisa, kamu takut nanti didengar orang salah. Enggak mas, saya harus belajar. Saya insya Allah saya harus bisa. Ya dengan saya ikut ustazah di MTQ ini, alhamdulillah saya banyak ilmu sekali yang saya dapatkan. Amin. Dari awalnya saya dari nol, dari A, B, T, S, yang awalnya saya juga untuk bicara aja sukar. Masya Allah. Dalam lidah saya itu alhamdulillah dengan izin Allah. Saya selalu bismillah, saya minta kepada Allah saya harus bisa membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali petunjuk yang saya dapatkan. Masya Allah, memang betul. Salah satu fadilahnya huda ya, petunjuk ya Ustazah. Luar biasa juga. Sekarang baru banyak yang menderita sakit ya. Teman-teman kita, tetangga-tetangga kita juga syifa itu dari Al-Quran ya obat. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Bunda Endang ya. Nanti mungkin bisa kembali ke Bunda Endang lagi, tapi kita ke Ustazah lagi. Kembali ke Ustazah lagi ya. Ustazah, adakah trik untuk selalu menyemangati jamaah-jamaahnya untuk selalu istiqomah, untuk tetap rajin, dekat, atau ilmu apakah yang misal tips khusus untuk para jamaah untuk bisa lebih mudah memahami membaca Al-Quran itu sendiri, Ustazah? Kalau untuk jamaah kan ya, jadi membaca Al-Quran itu khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yaitu apalagi nanti Al-Quran itu adalah nanti akan mendapatkan apa namanya, Bu? Jadi Al-Quran itu akan mendapat kita menjadi membaca Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat ya. Jadi khair apa namanya? Al-mahiru bil Quran ya. Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barara wa yatata'tu fiha wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani ya. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu akan bersama para malaikat dan yang para malaikat yang baik-baik gitu kan, dan dimuliakan Allah. Tapi bagi yang masih apa namanya terbata-bata, nah baginya 2 pahala gitu kan. Iya, jadi tidak ada yang rugi. Semua tidak ada yang rugi, baik yang masih belajar tetap dapat 2 pahala dikalikan dengan berapa yang harus kita baca begitu. Sepakat sekali Ustazah ya. Cukup untuk mensupport dan juga memberikan kita semangat untuk tetap ya seneng, cinta untuk tetap belajar Al-Quran, jangan putus di tengah jalan. Dan juga bisa kita informasikan di Vertizon, kita masih ada program Yuk TPA online ya, yang nantinya bisa diasuh oleh beberapa ustadz-ustadzah ya yang ada di tim di Vertizon. Silakan untuk gabung di link yang nanti sudah tertera di setiap dikunjungi situs-situs di Vertizon TV. Silakan untuk gabung untuk melalui link yang sudah disediakan di ruang TV Vertizon. Baik, sekarang kita kembali lagi ke Ustazah. Apa saja sih fadilah selain tadi ya bisa menjadi syafaat kita di yaumul hisab gitu kan? Ceritanya saya pernah dengar ya, sayup-sayup gitu. Salah satu Al-Quran adalah kita gemar baca Al-Quran. Betulkah itu kita termasuk nanti diakui sebagai keluarga Allah? Iya. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu ya baik ini karena memegang aja itu sudah termasuk
apa namanya, orang yang selalu memegang Al-Quran itu beda dengan orang yang memegang yang lain gitu Masya loh. Allah. Nah, pegang Al-Quran itu menjadi apa namanya, orang yang gemar membaca Al-Quran itu nanti gitu ya, Iya, iya. nanti itu akan mendapatkan apa namanya, pahala gitu loh ya, pahala gitu kan. Jadi ya sudah, kalau begitu sekarang daripada megang yang lain mendingan pegang Al-Quran kan. Betul, iya. Karena Yang akan selalu- mendapatkan Ya. pahala kan begitu. Itu salah satu semangat yang selalu disampaikan pada para jamaahnya, dan saya sendiri juga tergolong jamaah beliau. Saya bisa ngajar di TPA online juga karena awalnya ya salah satunya guru saya yang luar biasa adalah dan tidak terputus sampai hari ini, Ustazah Rahayu. Dan juga Bunda Endang, ya Allah. Ini ya satu lagi nanti sama Ustazah juga untuk mengakhiri di podcast kita di Vertizon TV dan juga Mu'alaf Center Indonesia. Satu lagi, Bunda, bagaimana untuk pendidikan anak-anak ya, setelah sebagai seorang ibu tentunya punya keturunan dan anak-anak itu, bagaimana arahan Bunda untuk di bidang ilmu Al-Quran itu sendiri, bekal untuk anak-anak Bunda? Iya, saya pengen sekali anak-anak saya juga bisa membaca dan memahami apa itu isi Al-Quran yang menjadi pedoman untuk dalam hidup kita. Masya Allah. Saya pengen anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh, soleha, Amin, amin. dan saudara-saudara dan tetangga sahabat kami Ya, yang untuk terdekat. pecinta Al-Quran. Yes, ya, ya. Baik. Ya, saya dengan ikut Nggih. order di MTQ usia ini, saya merasa saya harus setiap harinya harus baca Al-Quran. Termotivasi. Minim 1 juz, iya. Betul. Termotivasi. Iya. Biarpun segala kegiatan di rumah itu ada, saya harus menyempatkan waktu untuk baca Iya, Al-Quran. betul. Pas dan tepat sekali Bunda ya, sebagai seorang istri, seorang ibu dari anak-anak ya, dan juga alhamdulillah luar biasa sekali ya, tadi surprise ternyata suami sangat mendukung. Jika di rumah belum benar jangan ngaji kenceng-kenceng gitu kan, nanti enggak boleh. tapi Saya alhamdulillah bismillah, Ya, saya harus sudah. bisa. Mungkin ya saya tidak sombong ya, mungkin sama suami saya mungkin sekarang sudah terlampaui suaminya ya, karena mungkin kalau seorang bapak mungkin masih agak kaku-kaku untuk belajar Al-Quran keluar, tapi kalau seorang ibu udah luas aja, Masya Allah. saya mudah-mudahan- sekarang senang Iya. baca Al-Quran. Amin atas Mungkin bimbingan insya Allah Allah dengan tadi. bisa menjalankan. Siap ya. Terima kasih Bunda. Sekarang Ustazah ya untuk merangkum semua dari perjumpaan kita, cerita kita tentang Al-Quran dan indahnya hidup bersama Al-Quran. Boleh dirangkum Ustazah, motivasi untuk teman-teman Vertizon dan juga Mu'alaf Center Indonesia. Silakan Ustazah untuk memberikan Bagi motivasi. semua pokoknya untuk mualaf ataupun siapa saja, pokoknya yuk mari sama-sama belajar Al-Quran mulai dari sekarang gitu ya. Jadi karena Al-Quran itu sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk. Jadi pokoknya yang belum bisa, ayo sekarang mulai belajar ya. Betul. Belajar dengan siapa saja, kapan saja, sama-sama belajar. Iya, Masya Allah. Baik, Ustazah ya, sahabat Vertizon dan juga teman-teman dari Mu'alaf Center Indonesia ya. Barangkali bincang-bincang kita dengan Bunda Luciana Endang Widowati dan juga Ustazah Dr. Anda Hajah Supriyati Hadirahayu MPDI yang akrab kami sapa Ustiayu ya, ini perkenalkan ya. Luar biasa, beliau juga ahli Al-Quran dan yang membimbing kami semua sehingga lebih cinta kita, lebih ringan untuk melafadzkan ayat demi ayat dari Al-Quran, dan semoga kelak tetap yang kita raih menjadi syafaat kita di yaumul hisab dan juga menjadi cahaya kita penerang baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dan yang jelas ya Ustazah, di dalam kubur kita akan mendapatkan teman dari amalan bacaan Al-Quran. Iya, itu yang pernah disampaikan Ustazah. Baiklah, dan insya Allah itu menjadikan motivasi giroh kami untuk tetap semangat meraih kebaikan dari Al-Quran. Dan sahabat Vertizon juga sahabat Mu'alaf Center Indonesia semua dimanapun berada, akhirnya berakhir sudah bincang kami dengan Bu Luciana
Indang Widowati dan juga Bunda Rahayu. Dr. Randa Hajah Supriyati Hadi Rahayu atau Ibu Ustadzah Rahayu atau Ustiayu. Nah, dan dari kami kita akhiri di sini. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah. Jumpa lagi dengan topik mengenai Al-Quran ataupun cerita-cerita yang memberi motivasi kekuatan iman kita. Baik, kami akhiri dari sini. Sampai di sini. Billahi safil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.